Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kecerdasan buatan. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita hari ini, di mana hari ini kita akan membahas tentang Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami. Nah, secara definisi, NLP ini atau pemrosesan bahasa alami adalah suatu aplikasi program dalam bidang AI yang dapat mengartikan suatu bahasa, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan, atau memproses masukan yang berupa bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Yang menjadi pembahasan bukan bagaimana bahasa diinput atau dimasukkan ke dalam program, tetapi lebih kepada bagaimana mengartikan suatu bahasa atau mengcopy atau mengambil informasi atau pengetahuan dari suatu bahasa. Nah, di sini kita ada suatu gambaran ya. Di sini ada robot, atau di sini nanti kita sebut aja dia AI ya, AI atau mesin cerdas. Kemudian di sini ada manusia dan di sini ada prosesannya menggunakan komputer. Nah, natural language processing yaitulah bahasa natural, pemrosesan bahasa alami atau bahasa natural itu bahasa manusia. Nah, NLP ini adalah suatu cabang AI yang akan melakukan pembelajaran bagaimana suatu mesin atau komputer ini dapat mengerti bahasa manusia. Nah, ini komputer dapat mengerti bahasa manusia, baik itu secara tulisan atau secara suara ya. Jadi bahasa itu terdiri dari dua, ada speech recognition atau suara. Kemudian ada di sini teks atau dokumen. Nah, ini secara tulisan dan lisan. Nah, bagaimana komputer atau sistem cerdas ini dapat mengerti apa yang manusia ucapkan? Misalkan manusia di sini bertanya, berapa harga emas hari ini? Nah, saat manusia melakukan pertanyaan berapa harga emas hari ini, sini, nah komputer diharapkan dapat mengerti dan memberikan jawaban. Nah, untuk melakukan pemrosesan yang dimasukkan oleh manusia ini, komputer ini akan kita beri pembelajaran atau pengetahuan. Nah, pengetahuannya ini menggunakan apa saja? Menggunakan data. Bisa juga menggunakan metode atau algoritma. Karena komputer ini kan ada yang namanya ALU, CPU, kemarin apalagi ya pemrosesannya. ALU ini aritmatika ya. Aritmatika, logic unit. Nah, bagaimana komputer ini dapat merepresentasikan apa yang kita ucapkan atau yang kita berikan, sedangkan komputer ini dapat memproses aritmatika gitu ya, sedangkan yang kita inputkan adalah teks, suara, ataupun gambar. Nah, disinilah yang akan terjadi proses NLP, itu representasi dari input sehingga menghasilkan output dan diproses oleh komputer menggunakan metode atau algoritma gitu. Oke, kita lanjut ke pembagian NLP. Nah, masalah pemrosesan bahasa alami dibagi menjadi dua, yaitu bagian besar pemrosesan naskah tertulis atau pemrosesan bahasa lisan tadi ya, lisan atau tulisan. Nah, kemudian masalah dalam NLP ini ada beberapa masalah yang dihadapi dalam pemrosesan bahasa, antara lain suatu kalimat seringkali tidak lengkap, artinya tidak memberi informasi yang jelas atau lengkap. Kemudian satu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda. Tidak ada program pemrosesan bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang, kosakata selalu bertambah. Kemudian bisa terdapat lebih dari satu cara atau lebih satu kalimat untuk mengungkapkan hal atau maksud yang sama. Contohnya, penggunaan tanda seru dan tanda tanya. Kita lihat contohnya ya.
Kemudian tahapan prosesnya, untuk memproses bahasa alami diperlukan 5 langkah. Yang pertama ada analisis morfologi. Nah, pada tahap ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki setiap kata, termasuk token non-kata seperti spasi, tanda baca, tanda pemisah. Nah, berarti kalau morfologi ini membaca semua token non-kata. Ada spasi, tanda baca, tanda pemisah. Nah, ada misalkan seperti ini, token non. Nah, di sini spasi ini akan dibaca sebagai karakter. Jadi dihitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 karakter gitu untuk morfologi. Kemudian analisis sintaks. Nah, pada tahap ini sederetan kata disusun ke dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata lainnya. Deretan kata akan ditolak bila tidak memenuhi aturan penyusunan kata yang ada. Nah, kalau sintaks berarti dia ada susunannya, ada rule atau aturannya. Tuh. Nah, kemudian ada analisis semantik. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang semantik ya, tentang hubungan ya. Kemudian ada discourse knowledge, yaitu pada tahap ini dari suatu kalimat disesuaikan dengan kalimat-kalimat lain, karena arti dari suatu kalimat biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya atau kalimat sesudahnya. Ini juga hubungan. Kemudian analisis pragmatics, struktur yang terbentuk menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti yang sebenarnya. Ini berarti menceritakan ulang. Nah, di sini kita ada data processing ya. Bagaimana suatu NLP itu dapat melakukan atau mengerti yang kita inputkan. Nah, di sini misalnya kita punya data contohnya ini data dari media sosial ya, data processing. Nah, kalau manusia itu kita kan punya pengetahuan, ini manusia. Nah, ini manusia ini mempunyai pengetahuan. Nah, sehingga saat kita mendapatkan data, misalkan contohnya aja di Twitter ini ada hate speech. Atau ujaran kebencian ya. Nah, sebagai manusia kita akan mengerti nih, kita akan langsung tahu. Kita akan langsung tahu kalau data yang ada di Twitter ini merupakan ujaran kebencian. Ini kita sebagai manusia. Tapi kalau komputer itu tidak akan mengerti ini ujaran kebencian atau dia natural atau netral gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya data ini untuk mengajarkan sebuah NLP atau sistem cerdas, kita membutuhkan kita memberikan dia inputan berupa data, kemudian ditambah dengan pengetahuan. Nah, pengetahuan ini ditambah dengan metode. Pengetahuan ini datanya ya. Nah, pengetahuan ini adalah data ditambah dengan metode, maka akan menghasilkan suatu sistem cerdas atau AI. Nah, gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk NLP ini yang utama, untuk sebuah kecerdasan buatan atau sistem cerdas, memang kita harus memberikan satu pengetahuan atau metode sehingga dia akan melakukan pembelajaran. Nah, itu ya. Nah, kemudian ada morfologi. Nah, nah, dari sini kan kita sudah lihat nih kalau pada NLP ini kan pemrosesan bahasa alami ya. Nah, di sini kan ada metode. Nah, metode-metode ini nanti untuk pada NLP itu ada banyak. Ada misalnya ada gramatikal, ada parsing. Nah, ini proses-proses tahapan pemrosesan metode pada NLP gitu. Nah, kemudian di sini ada morfologinya. Pengetahuan tentang kata dan bentuknya sehingga bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada contohnya, ada membangunkan, di mana di sini ada membangunkan. Kata dasarnya adalah bangun, kemudian ada prefix mem, kemudian ada suffix kan. Nah, jadi ini kita bisa belajar di bahasa Indonesia ya.
Nah, karena pada dasarnya NLP ini adalah mempelajari struktur bahasa. Nah, di sini kita lihat ada prefix, sufiks dan prefix dan sufiks sehingga membentuk suatu membangunkan. Kemudian ada sintaktis, pengetahuan tentang urutan kata dalam pembentukan kalimat. Nah, di sini kita punya kalimat dengan ada subjek dan predikat. Kemudian subjeknya ada determinan kata benda, kemudian predikatnya ada kata kerja dan kata benda. Nah, ini ada semantik ya, mempelajari arti suatu kata dan bagaimana arti kata tersebut membentuk suatu arti kata dari kalimat yang utuh. Nah, di sini contoh, ayahku datang membawa buah tangan. Ini jelas nih. Nah, sedangkan di sini ada saya mau tahu. Nah, tahu ini bisa jadi mengerti atau saya mau tahu atau tahu makanan gitu ya. Nah, kemudian ada discourse knowledge. Nah, pengetahuan tentang hubungan antar kalimat, melakukan pengenalan apakah suatu kalimat yang telah dikenali mempengaruhi kalimat selanjutnya. Penting untuk identifikasi kata ganti orang, keterangan, tempat, atau aspek sementara dari informasi. Nah, di sini kita lihat ada ibu pergi ke pasar. Nah, ibu akan digantikan oleh ia. Kemudian ke pasar digantikan di sana. Nah, ini hubungan gitu ya. Sebagai kata ganti. Jadi kalimat kedua ini ada kalimat ke satu, kalimat kedua. Nah, kalimat dua ini ada hubungannya dengan kalimat satu. Kemudian ada pragmatik. Nah, pengetahuan tentang konteks kata atau kalimat yang berhubungan erat, keadaan atau situasi kata atau kalimat tersebut dipakai. Nah, ini tadi itu tadi apa? Penggunaan tanda seru dan tanda tanya itu tentu saja berbeda ya. Misalnya ini ayah datang diucapkan dengan nada datar, kemudian ayah datang diucapkan dengan nada tinggi, kemudian ayah datang diucapkan dengan tempo cepat. Nah, ini kan menggunakan pertanyaan atau tanda seru tuh. Nah, kemudian ada word knowledge, mencakup arti sebuah kata secara umum dan apakah arti khusus bagi satu kata dalam suatu percakapan dengan konteks tertentu. Ada fonetik, berhubungan dengan suara yang menghasilkan kata yang dapat dikenali. Bidang ini dipakai dalam aplikasi speech-based system. Contoh, dalam bahasa Inggris ada perbedaan nyata antara bunyi tin dan thin, antara kata day and day, ya. Kemudian ada grammar and verbs. Nah, grammar adalah suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa dibentuk. Nah, grammar ini berisi kumpulan sintaks yang baku atau benar dari suatu bahasa. Contohnya, dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, proses dari suatu metode atau suatu program disebut dengan mesin yang dapat memproduksi menghasilkan kalimat atau bahasa sesuai dengan grammar yang ditentukan atau diinginkan. Parses juga dapat memeriksa apakah satu kalimat yang dimasukkan sesuai dengan grammar atau tidak. Nah, grammar ini aturan ya, sama seperti bahasa Inggris ya, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kemudian untuk jenis parses ini terdiri dari dua jenis, ada top down berarti dari atas ke bawah, kemudian ada bottom to top berarti dari bawah ke atas. Nah, memulai proses parsing dari simbol start menggunakan aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat yang diparsing. Kemudian memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggunakan aturan grammar secara terbalik untuk memproduksi kata menjadi terminal. Terminal menjadi kalimat sampai tree atau pohon lengkap dan simbol start tercapai. Jadi misalnya di sini tadi ada tree-nya nih. Kemudian kita parsing. Kita parsing nih, ada kalimat misalnya gitu ya. Nah, sampai akhir mendapat. Nah, kalau ini kita dari bottom ke atas gitu. Kemudian ada gramatikal. Nah, gramatikal ini terdiri dari 4 elemen. Ada simbol awal. Simbol awalnya kemudian ada simbol awal, oh ya VN, sorry. Simbol awal nih simbolnya Pak. S, oh ya. Ada simbol awal S, kemudian aturan penulisan P, kemudian ada simbol non terminal VN, kemudian ada VT. Nah, ini ya, di sini kita ada gramatikal VN, VT, SP. Jadi ada non terminal, kemudian ini terminal, kemudian ini adalah awal,
kemudian ini ada aturan. Nah, sebagai contoh kita lihat pada grammar G. Dictionary jenis atau kamus jenisnya ada kata benda, kata kerja, frasa benda, frasa kerja, dan keterangan. Dan kata-katanya adalah orang, makan, telur, ayam, terbang, dan tinggi. Kemudian aturannya, dimana dimulai dari frasa benda, kemudian ada frasanya, ini harusnya ada frasa kerja. Nah, frasa benda ini ada kata benda dan kata benda. Kemudian frasa kerja, kata kerja dan keterangan. Kemudian kata benda ada orang, telur, dan ayam. Kemudian kata kerjanya makan, terbang, dan ada keterangan tinggi. Nah, dari grammar ini kita bisa membentuk kalimat orang, makan, ayam. Kemudian ayam, terbang, tinggi. Kemudian orang, terbang, tinggi, ayam, makan, orang. Nah, dari kata ini kita bisa membentuk kalimat-kalimat ini gitu ya. Nah, kemudian ada parsing. Nah, parsing ini ada top dan down ya. Nah, ini kita bisa lihat ada contoh kalimat kucing makan. Nah, di sini kita bisa lihat mana kata benda, mana kata kerja. Nah, di sini kata bendanya adalah kucing. Kemudian ini ada kata kerjanya makan. Nah, ini kita menggunakan bottom to up ya, berarti dari bawah naik ke atas gitu. Kalau misalkan dari atas ke bawah berarti panahnya ke bawah seperti ini. Nah, di sini kita ada kategori kata, di mana sini ada simbol n sebagai noun, yaitu ada chair, bandwidth, and pacing. Kemudian ada verb, study, debate, and months. Kemudian ada adjective, ada purple, tall, ridiculous. Kemudian ada adverb. Kemudian ada preposition, ada pronoun, ada determinan. Nah, kemudian ada synthetic analysis grammar. Di sini sama aja seperti yang tadi. Nah, jadi kita ada contohnya, ada sentence-nya, noun phrase-nya, ada verb. Nah, ini kita pecah ya menjadi grammarnya ada Mary ate the apple. Nah, kita bisa lihat kalau Mary ini ada proper noun, kemudian ate ini noun phrase, kemudian determinan ini adalah the, kemudian noun-nya apple. Nah, dipecah seperti ini ya. Nah, ini juga untuk contoh parsing sama, ada the white cat sat under the chair. Jadi kita pecah satu-satu nih kalimat menjadi kata, kemudian kita kelompokkan dia apa nih. Kalau the ini berarti determinan, kemudian ada adjektif, kemudian noun-nya cat, kemudian verb-nya ada sat gitu ya, sat. Nah, kemudian kita lanjut ke area NLP. Nah, pada area NLP ini ada beberapa contoh aplikasi yang sudah digunakan atau sudah sering digunakan pada masyarakat sekarang, yang sudah berhasil ya aplikasi NLP-nya. Nah, menurut Putstejovsky dan Stubbs pada tahun 2002, ada beberapa kelompok area penelitian pada NLP. Dimana di sini yang pertama ada question answering system. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya ya. Di sini kita lihat ada contoh. Nah, jadi kita misalkan di Google. Nah, ini Google ini merupakan salah satu contoh dari question and answer system. Jadi saat kita melakukan pertanyaan, Google akan memberikan jawaban. Contohnya misalnya kita memberikan berapa harga emas hari ini. Nah, ini kan Google langsung memberikan jawaban yang kita tanyakan gitu ya. Nah, ini juga termasuk aplikasi dari NLP gitu, penerapan dari pemrosesan bahasa alami, di mana di sini Google akan memberikan rekomendasi website gitu. Ada juga yang langsung memberikan gambar gitu ya. Nah, ada juga satu website juga yang lain, NLP yang lain. Itu contohnya ada Wolfram Alpha. Nah, Wolfram Alpha ini merupakan suatu penerapan
computational intelligence ya. Jadi di sini sudah menerapkan question and answer system. Nah, di mana sini saat kita menanyakan pertanyaan dia juga akan memberikan jawaban. Misalnya kita memberikan tadi berapa harga emas. Nah, di sini Wom Alpha ini akan memproses. Sorry, dia harus pakai bahasa Inggris. Nah, kita melihat siapa presiden Indonesia gitu ya. Nah, di sini dia akan memberikan pertanyaan dengan memecah input interpretation-nya. Ini ada Indonesia, kemudian ada presiden. Nah, dia akan memberikan jawaban Joko Widodo, gitu ya. Nah, di sini juga dia akan memberikan sequence-nya sebelumnya ada Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, B.J. Habibie gitu. Nah, ini ya untuk penerapan dari NLP. Jadi dia membaca dulu nih dari pertanyaan kita, dia akan memecah menjadi kata kunci sehingga dia mendapatkan jawaban gitu. Nah, kemudian ada summarization. Nah, summarization ini contoh NLP, penerapan NLP juga di mana kita dapat melakukan summary atau ringkasan gitu ya. Nah, di sini kita coba lihat di penerapannya ada suatu website namanya Text Compactor. Nah, dari Text Compactor ini kita bisa memasukkan suatu artikel. Nanti dia akan menghasilkan summary atau kesimpulan ya. Nah, jadi misalnya kita contohnya kita masukkan artikel tentang COVID. Kita cari artikelnya dulu. Nah, sini kita punya artikel, kita coba masukkan. Tambah lagi ya. Nah, contohnya segini aja terus kita bisa pilih berapa presentasi yang ingin kita lakukan untuk menjadi summary-nya. Misalnya di sini kita memilih 10%. Jadi dia akan meringkas dari paragraf panjang ini menjadi 10% gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat ini hasilnya. Penambahan itu menyebabkan total kasus di Indonesia mencapai 4.500. Nah, jadi dia dari paragraf yang panjang ini dia akan mendapatkan kesimpulannya gitu ya. Nah, contoh lainnya ada contoh lain tools for noobs. Nah, ini kita bisa lihat tool for noobs. Nah, pada tool for noobs ini kalau tadi dia melakukan summary-nya berupa paragraf. Nah, pada tools ini dia akan melakukan summary menjadi poin-poin gitu. Kita masukkan ini aja. Kita threshold-nya kita jadikan 12% misalnya. Kita summary. Nah, dari berita yang panjang ini tadi dia sudah mendapatkan beberapa poin nih. Nah, ini ada poin yang dia dapat. Nah, kalau misalkan kita summary-nya kita mau berapa persen, ya kita atur aja misalkan jadi 5% atau 3% gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat contoh machine translation. Nah, ini sudah banyak sekali digunakan ya, seperti Google Translator, kemudian ada Bing gitu ya, dia langsung melakukan pembacaan kalimat kemudian mentranslatekan gitu. Jadi ya saya rasa sudah tahu ya. Nah, kemudian ada speech recognition. Nah, speech recognition ini adalah dia membaca suara sehingga menghasilkan teks gitu, seperti
Siri ya, Siri, Google Assistant, juga pasti kalian juga pasti sudah sangat familiar dengan itu. Saat kita mengucapkan perintah, oke Google, maka Google akan menjalankan perintah yang kita masukkan gitu ya. Nah, kemudian ada dokumen atau text classification. Nah, dokumen atau text classification ini NLP akan melakukan klasifikasi dari misalkan kalimat. Nah, misalnya tadi ada sorry, kita ada email. Sorry, kalau buka email lama ya. Nah, misalnya ada kita jadi email nih. Nah, dari email itu pasti kan kita punya ada folder spam ya. Nah, dari folder spam itu itu adalah penerapan dari NLP. Nah, misalnya spam. Nah, di sini kita bisa lihat spamnya. Sorry, lemot sekali. Nah, dari spam itu kita bisa lihat bahwa NLP itu mengelompokkan bahwa kata-kata ini merupakan spam misalnya gitu ya. Nah, ini dia akan mengklasifikasikan kalau misalkan suatu email ini merupakan spam. Biasanya dia sudah membaca beberapa kalimat yang memang dicurigai itu sebagai spam gitu. Oke. Nah, kemudian ada contoh studi kasus juga nih. Contoh NLP tadi. NLP itu tadi kan dia membaca data ya. Membaca data kemudian mengelompokkan datanya menjadi beberapa klasifikasi. Nah, di sini ada contoh untuk analisis Twitter, analisis media sosial. Nah, di sini kita bisa lihat, misalnya kita memasukkan kata kunci ya. Nah, dari kata kunci ini kita bisa melihat nih, misalnya sekarang lagi heboh tentang UU Cipta Kerja. Nah, kita bisa melihat mana yang merupakan hate speech atau netral. Kita bisa lihat kan, ini diambil datanya dari Twitter. Nah, dari Twitter ini kita bisa lihat nih, ini merupakan hate speech atau bukan gitu ya, atau netral gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada negatif. Berarti negatif ini dia merupakan ada kata-kata yang dicurigai sebagai hate speech gitu. Jadi ini brand 24 ini dia menerapkan NLP sehingga sudah dikelompokkan kata-kata sehingga suatu NLP ini dapat melakukan klasifikasi kalau data ini tweet ini merupakan hate speech atau bukan gitu, dengan membaca kata-kata yang sudah dimasukkan tadi. Tadi kan saya sudah menjelaskan kalau misalkan pertama kita mempunyai data di dataset, nah dataset itu nanti akan menjadi pengetahuan NLP ini, sehingga nanti NLP akan dapat mempelajari dan mengelompokkan gitu ya. Nah, ini negatif gitu. Kalau manusia tadi kan kita bisa tahu nih, ini misalkan bahasa orang ini nih udah nggak bener nih, hate speech atau sara atau mengandung apa gitu. Nanti ini kalian bisa coba ya. Ini nama aplikasinya Brand 24. Kemudian nanti kalian bisa login aja, kemudian memasukkan project, misalkan project seperti ini. Kalau misalkan kalian mau melihat bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan keyword aja. Nah, nanti dia akan melakukan analisis. Ini prosesnya lama, tidak akan saya coba. Kalau mau silahkan coba sendiri aja. Setelah kita masukkan keyword, nanti dia akan membaca nih, mengambil data dari beberapa media sosial. Nah, kemudian nanti dia akan mengelompokkan mana yang merupakan speech, mana yang merupakan positify gitu. Nah, oke. Sekian saja materi kita hari ini. Tugas kelompoknya nanti akan saya share di Edmodo aja ya. Sekian materi hari ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.